Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk ikut pembelajaran hari ini. Kelas 11 IPA 2. Oke, ketua kelas silahkan disiapkan terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 11 IPA 2 kita cek sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 12. Kita lihat. Glenn Liga hadir? Oke, Glenn Liga hadir. Adina Alifia hadir? Hadir, Pak. Mana Adina? Oh, maaf Adina. Karen hadir. Cesya Aulia? Cesya atau Kanya? Cesya hadir. Oke, Cesya izin sakit atau gimana? Izin, oke. Kanya ada Citra Siti Indra Karini nggak hadir, berarti ada 2 orang yang hadir ya. Ada Kanya sama Citra. Kanya atau Kesya tadi yang hadir? Kesya yang hadir. Baik. Kelas 11 IPA 2. Kali pertemuan hari ini kita akan masuk di mekanisme pernafasan. Kali ini kita akan masuk ke mekanisme pernafasan. Sebelum masuk di materi, Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Nah, pembagian kelompok ini berdasarkan nomor urut. Saya minta dari Valen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Baik, silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Tasnya dibawa aja ya. Tasnya dibawa. Baik, kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2 sama kelompok 1 boleh mengisi meja ini biar tidak terlalu sempit. Biar nanti kelompok 3 sama kelompok 4 juga bisa. Ini duduk aja 3 orang di depan, 3 orang di depan. Ya, di situ. Baik, semuanya bisa perhatikan di depan, di depan. Atau kalau kamu mau cek di handphone masing-masing, silahkan kalian ikut di quizzes. Kita lihat ini. Oh maaf, silahkan bergabung dulu. Mohon maaf. Baik, bisa dilihat dulu di tujuan dan indikator pembelajaran. Yang akan kita bahas hari ini adalah
Nah, jadi yang akan kita bahas adalah pernapasan dada dan pernapasan perut. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pernapasan. Nah, proses pernapasannya itu dipengaruhi faktor apa? Nah, kita lihat, oh ternyata ini bisa. Nah, kita lihat, kelebihan, di mana kamu? Nah, ini ya di sistem pernapasan. Coba kita imajinasikan. Kopaska atau Kopaska? Oke, Kopaska ini salah satu kemampuannya bertahan napas. Apa yang menyebabkan kemampuan anggota TNI tersebut? Nah, kita lihat kira-kira apa ya. Terus ini pertanyaan lagi. Kalian pernah dikejar anjing? Kalau dikejar anjing, lari dulu atau napas dulu? Lari dulu. Lari dulu sekuat-kuatnya, nanti setelah lepas barulah napas. Berarti ada lari dulu baru napas. Oke, kita lihat. Bagaimana kondisi napas, pernapasan? Jika orang yang tinggal di dataran rendah pergi ke daerah pegunungan. Biasanya kalau orang-orang kita yang di dataran rendah, kita kan di pantai terus nih. Dibawa masuk ke dataran tinggi, ada perubahan cara napas kita. Atau minimal kita gampang lelah. Bukan ringan, tapi gampang lelah kita tuh. Nah, karena kadar oksigen kita lihat. Ya. Nah, kita lihat di sini di National Geographic ini di majalahnya. Udah pada nonton Avatar? Jadi Avatar inspirasinya suku Bajo. Tahu suku Bajo? Kenapa suku Bajo? Katanya ternyata suku Bajo ini penjelajah air yang ditampilkan menjadi penyelam terkuat. Ini belum keluar, internetnya jelek. Kenapa mau? Padahal di sini ada videonya kenapa ceritanya si suku Bajo ini ya. Wah, pokoknya kebayanglah suku Bajo dia menyelam, gitu ya, menyelam, tapi dia masih kuat tahan napasnya. Oke, tadi si suku Bajo yang nggak mau keluar, si suku Bajonya sembunyi, dia nggak mau keluar videonya. Sekarang dari LKPD yang Bapak bagikan, ya. Nah, di sini kita akan lihat sebab akibat. Kalian menganalisis pernapasan dada dan perut, mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan. Pertanyaan dan ada beberapa praktikum yang bisa kalian kerjakan. Di sini silakan sambil dibuka bukunya. Apa yang akan terjadi ketika otot diafragma berkontraksi dan sebagainya? Sampai sini paham? Silakan, saya kasih waktu. Ini bisa dikerjakan berapa menit ya? Kita 10 menit kayaknya bisa deh. Nah, kita timer 10 menit ya. 10 menit silakan. Tolong diskusi untuk yang sebab akibat.
Oh ini. Jawabannya apa? Mengakibatkan rumah romba daging sehingga tekanan udara paru-paru mengembang. Satu kertas berlayar. Coba cari dulu aja jawabannya apa. Tinggal disalin. Kertasnya ada berapa ya kalau nggak salah ada 4 kalau nggak salah. Ini udah terang. Sikat. Ini satu kan. Berkontraksi. Enggak, tapi ini sini. Ini enggak. Kalau kakak itu kan jawabannya enggak.
waktunya sudah habis untuk Oke, berapa empat? yang pertama Oke, nggak apa-apa. tentang pernapasan dada sama pernapasan perut. Ini coba Jadi ada dua pernapasan dada sama pernapasan perut. Baik, untuk di LKPD pertama saya minta setiap kelompok mendeskripsikan mana aja yang udah dikerjain, itu aja lah. Mana aja sudah sampai mana, silahkan ditampilkan ke depan. Dideskripsikan kira-kira apa yang terjadi ketika penyebabnya salah satu ototnya berkontraksi. Kelompok 3 aman? Udah dapat satu kotak? Kelompok 3 udah dapat satu kotak aja minimal. Nah, kelompok 4 bisa? Oke. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 udah. Kelompok 1 udah? Satu kotak udah, 2 kotak udah. Kelompok 3 udah. Baik. Sekarang berapa sih? Tanggal 12 ya. Nah, banget. Mau nembak orang susah. 12. Bolehlah saya minta untuk kelompok 2 menampilkan dulu jawabannya satu kotak aja. Bebas yang mana aja. Boleh? 2, 3 orang, silakan. Jadi untuk hasil diskusi kami dari kelompok 2, untuk pertanyaan yang pertama adalah otot diafragma berkontraksi, efeknya adalah yang pertama sudah pasti ini akan mengakibatkan inspirasi. Apa itu inspirasi? Inspirasi adalah proses pemasukan udara saat diafragma berkontraksi. Artinya otot diafragmanya membesar saat menghirup O2 atau oksigen. Selain itu, ia juga menyebabkan efek vakum yang menarik udara-udara ke paru-paru. Oke, sebentar. Kelompok yang lain tolong perhatikan dulu dari Feriza. Feriza boleh diulang lagi? Otot diafragma saat berkontraksi akan menjadi inspirasi. Apa itu inspirasi? Yaitu adalah proses pemasukan udara saat diafragmanya berkontraksi. Artinya, saat otot diafragmanya membesar, berarti dia sedang menghirup oksigen atau O2. Selain itu juga akan menciptakan efek vakum yang menarik udara ke paru-paru. Efek vakum yang menarik udara menuju paru-paru. Diafragmanya kontraksi. Iya, berkontraksi. Oke. Ada yang mau ditambahkan dari kelompok lain? Bapak saya? Bapak, ada tambahan lagi. Apa? Belum selesai, Pak. Oh, belum selesai, Bapak. Dan selain itu, ketika otot diafragma berkontraksi, rongga dada akan membesar dan diafragma mendatar. Kemudian volume paru-paru membesar, kemudian terjadilah yang namanya inspirasi tadi. Rongga dada Membesar, besar, dan diafragmanya mendatar. diafragmanya mendatar, terus Volume paru-paru membesar. volume paru-parunya membesar. Oke. Terima kasih. Siapa namanya? Nayara. Nayara, ada yang mau menanggapi kelompok lain? Silakan. Sudah disebutkan. Apa yang mau ditanggapi awalnya? Awalnya sih mereka ada sekarang tadi itu saya menambahkan kalau misalnya otot diafragma berkontraksi itu diafragma mendatar dan volume rongga dada itu membesar. Diafragmanya mendatar dan volume rongga dadanya membesar. Oke, itu yang akan ditambahkan sama Rai dari kelompok 3. Oke, terima kasih Rai, ditambahkan, diingatkan. Ada yang berbeda di tempat lain? Siapa tahu menemukan sama? Tidak ada?
Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita satu kotak dulu ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali ke tempat. Siapa lagi yang mau ke depan? Bebas mau kotak mana aja. Ayo dulu, aku. Silakan Ray dan teman-temannya. Kita saling tiga aja, Cok. 5-9 meter. Boleh. Selain nomor 3 aja kita. Asma Boleh diperbesar suaranya. Pernapasan adalah pernapasan menggunakan antar otot antar tulang rusuk. Dehidrasi pernapasan udara terjadi pada saat otot itu terkontraksi, tulang rusuk terapat dan udara membesar. Sebentar. Kedengaran nggak suara Rai? Suara Rai sebenarnya udah besar. Yang ini belum merhatiin Rai. Tolong diulang lagi, Rai. Yang ini tolong perhatiin, Dimas. Silakan, Rai ataupun ya. Otot rusuk berkontraksi. Oh, berarti kamu yang 2 ya. Otot rusuk berkontraksi. Efeknya apa katanya? Mas. Mas. Apa yang terangkat, Mas? Tulang rusuknya, oke. Ototnya kontraksi, tulangnya keangkat, oke. Terus rongga dadanya membesar. Ada lagi? Untuk penjelasan, lebih ke penjelasan. Silakan. Untuk penjelasannya, itu tuh pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanisme inspirasi pernapasan dada terjadi pada saat otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar. Oke, otot rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar. Akhirnya ada proses inspirasi. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 ya, untuk Rai dan Andi. Andi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Andi dan Rai. Silakan. Silakan. Oke, silakan. Ayo, Dimas atau siapa yang mau tampil? Ya, 2 orang. Tolong ya. Oh, malas sekali. Itu otot rusuk relaksasi. Jadi di sini penjelasannya ialah otot rusuk relaksasi memiliki efek yaitu volume rongga dada mengecil, tekanan meningkat dan udara keluar dari paru-paru. Dengan demikian peristiwa saat otot antar tulang rusuk relaksasi, paru-paru mengembis dan tekanan udara dalam paru-paru meningkat adalah peristiwa ekspirasi pernapasan dada. Peristiwa ekspirasi pernapasan dada. Otot apa tadi yang relaksasi? Otot rusuk. Otot rusuk. Oke, otot rusuk relaksasi. Berarti dia tulang rusuknya tadi ke bawah, Mengecil. rongganya mengecil, bukan tulang rusuknya ya. Rongganya mengecil. Ekspirasi tadi ya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan dari kelompok lain? Ada lagi yang mau ditambahkan dari kelompok lain? Atau dari kelompoknya sendiri? Ada yang kurang nggak? Ya, kelompok 2 ada pertanyaan. Ada pertanyaan boleh mau
menambahkan silakan. Oke, terima kasih untuk Gilang dan Dimas. Maaf. Valen. Glenn sama Dimas. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dimas dan lanjut kelompok 4. Silakan ke depan. Katanya silakan yang keras. Rongga dada membesar mengakibatkan volume paru-paru membesar dan tekanan udara dalam paru-paru lebih rendah dari atmosfer. Udara tersebut masuk ke paru-paru terus masuk sampai volume paru-paru berhenti bertambah dan tekanan di dalam sama dengan tekanan udara di luar. Sehingga proses tersebut disebut dengan peristiwa inspirasi atau masuknya udara ke paru. Oke, jelas? Jelas? Baik, terima kasih untuk kelompok 4 diwakili oleh Kayaknya dan Asma. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Asma dan Kayaknya. Baik, tadi ada yang melengkapi dengan tekanan. Tadi ada yang melengkapi dengan tekanan. Kelompok 4 melengkapi dengan tekanan. Sementara kelompok yang lain baru belum dapat nih, ada tekanan udara nih, ya. Nah, dengan demikian, perhatikan, pernapasan ini kan dibagi menjadi dua nih. Ada pernapasan perut sama pernapasan dada. Siapa yang mau menyimpulkan perbedaan pernapasan dada sama pernapasan perut dalam satu kalimat? Silakan. Siapa namanya tadi? Rai. Oke, Rai silakan. Ya. Ini saya pakai bahasa sendiri aja. Iya, pakai Nah, bahasa kalau sendiri aja. menurut saya pernapasan pernapasan dari diafragma sama itu lebih, maksudnya mengambil nafas itu lebih lama gitu loh kalau di dalam air daripada pakai otot yang di dada gitu, pernapasan dada. Oh, ada informasi baru. Nafasnya Kalau lebih panjang. pernapasan diafragma, Nafasnya lebih panjang itu daripada nafas yang dari nafasnya lebih panjang. Iya, daripada pakai pernapasan yang di dada. Contohnya kayak yang di film Avatar itu kan dia pernah bilang Pak, terus di orang nyanyi juga kalau misalnya itu kan mereka pakai pernapasan diafragma kan. Oke, terima kasih. Napas sama nyanyi dia menggunakan pernapasan diafragma. Di sini penyanyi semua. Dimas. Ya, Enggak, kalau yang nyanyi di gereja biasanya tahu nih. Siapa di sini ada penyanyi di gereja? Glenn sama Glenn. Kalian gimana pengalaman menyanyi kalian? Jadi apa apa? Pakai diafragma, pakai pernapasan diafragma. Oke. Terima kasih. Ada pernapasan diafragma berperan atau membantu di berenang sama bernyanyi. Oke, nanti kita cek ya ketika kita berenang. Ada lagi yang mau menambahkan? Menyimpulkan? Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Tadi baru ditambahkan dia, kenapa? Dimas mau nambahin? Oke, menyimpulkan silakan. Jadi misalnya kalau otot diafragma itu kontraksi, maka terjadi fase inspirasi, Pak. Oke, kalau diafragma sama rusuk kontraksi itu ada peristiwa inspirasi. Oke, ada lagi? Kalau ototnya relaksasi, Pak, jadi terjadi fase ekspirasi, Pak. Kalau ototnya relaksasi, ekspirasi. Oke, terima kasih. Inspirasi sama ekspirasi. Kalau kontraksi, inspirasi, relaksasi, ekspirasi. Dua cina kesimpulan punya Dimas. Ada lagi yang lain? Silakan.
masih apa namanya? Masih bisa kesimpulan besarnya apa nih? Ya, Karlen atau Evi atau Nayara? Bener ya Nayara? Kalau Naraya? Oke. Siapa lagi? Kanya atau siapa mau bikin kesimpulan besar? Mengenai pernapasan dada. Oh, silakan Feriza. Kesimpulannya tuh maupun di pernapasan dada, pernapasan diafragma akan selalu terjadi inspirasi dan ekshalasi yang akan melibatkan sebagian besarnya otot-otot sekitar daerah tersebut seperti otot antar tulang rusuk, otot dada, dan sejenisnya. Oke. Berarti pernapasan inspirasi dan pernapasan ekspirasi dipengaruhi oleh otot antar tulang rusuk antar tulang rusuk sama otot diafragma. Oke. Belum kesimpulan sih sebenarnya, itu tuh baru fakta. Ayo apa lagi? Dikit lagi, udah benar sih. Ya dapat 90 lah, 10 lagi apa? Ya Karlen, silakan Karlen. Yang keras. Kalau otot berkontraksi terjadi proses inspirasi, sedangkan kalau relaksasi terjadi proses ekspirasi. Oke, ada lagi? Sekarang gini ya, tolong dari 4 kata yang Bapak sebutkan, tolong buat kalimat. Pertama, ekspirasi, inspirasi, perut, dada, rusuk, dan diafragma. Silakan. Inspirasi, perut dan dada, rusuk dan diafragma. Silakan digabungkan jadi sebuah kalimat. Boleh diacak. Inspirasi, ekspirasi, dada, perut. Oke, siapa yang mau menyimpulkan lagi? Boleh, lanjut apa? Inspirasi dan ekspirasi itu adalah suatu proses yang bisa dialami di antara dua bagian diafragma dan dada. Yang cara proses bekerjanya sama, hanya saja bagiannya yang berbeda. Seperti kalau di pernapasan dada, yang bekerja itu sebagian besar daerah antar tulang rusuk, sedangkan diafragma di bagian otot diafragma. Keep ya, itu kesimpulan punya Feriza. Benar, kesimpulannya benar. Ada lagi dengan kalimat lain, bebas. Itu benar kok, itu kesimpulannya benar. Ada lagi yang mau pakai kalimat lain? Ada lagi? Andika, gimana Andika? Boleh. Tadi ekspirasi, inspirasi, perut sama dada, tulang rusuk, otot rusuk sama diafragma. Silakan. Ayo silakan Karlen. Ayo Dimas lama. Karlen duluan. Ayo Karlen. Mekanisme pernafasan itu terbagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Mekanisme pernapasan perut dibagi menjadi dua, inspirasi dan ekspirasi. Terus Dari mekanisme pernafasan dada dan perut tersebut, untuk
yang pernapasan dada dia itu melibatkan otot antar tulang rusuk. Kalau pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk, benar. Terus Ya dalam proses pernapasan perut itu melibatkan otot diafragma. otot diafragma. Oke, benar. Itu benar ya. Kesimpulan punya Feriza, kesimpulan punya Karlen itu benar. Jadi si pernapasan dada ada inspirasi sama ada ekspirasi yang berkaitan, yang berperannya kalau dada otot antar tulang rusuk. Kalau pernapasan perut, inspirasi dan ekspirasi yang berperannya adalah otot diafragma. Ada relaksasi kontraksinya, udah ngerti lah, bahkan bener kan? Nah sekarang di LKPD kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan. Di LKPD kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan. Silakan kalian rembukan dengan teman kelompok kalian. Apa tadi? Silakan lakukan kegiatan yang ada di LKPD-nya. Silakan. Ada yang lari, ada yang duduk doang, ada yang sambil terlentang, ada yang sambil berdiri, ada yang sambil duduk. Silakan. Saya minta waktu 20 menit Pak. Ini 15, 18 menit cukup nih. 18 menit. Kan tadi bilang Terbentar, tidur 2 menit di tempat duduk, duduk 2 menit. Oh ini. Oke, sebentar. Duduk 2 menit di tempat panas. Siswa berdiri. Oke. Baik, mohon maaf. Perhatikan. Ini Bapak ada yang belum Bapak perbaiki. Harusnya yang di tengah-tengah itu adalah siswa berdiri ya. Siswanya berdiri ya. Siswanya berdiri 2 menit. Bebas berdirinya di mana aja. Jadi yang di tengah-tengah siswanya tolong berdiri 2 menit aja. Oke, silakan dikerjakan. Waktu bersisa 17 menit lagi. Situasi Bapak pinjam dulu. Situasi. Raya mau duduk tempat mana? Bentar ya. Main question. Ini kaki Bapak nih. Ada aku lari lagi. Aku lari lagi. Main tuh. Apa aku mau kali? Yang terletak Baru begini udah mau jatuh ya. Enggak apa-apa Bude. potong siapa? Ini yang jatuh lesang siapa? Ini dua dengan banyak orang. Oh, enggak pernah pasang aku kayak berapa kali saya gitu. Saya berapa kali dan aku mau tentang berapa menit ya? Ada
Yang deket aja. Kamu pegang timer, aku bilang stop ya dari jauh. Kamu bikin zoom out aja. Kamu bikin udah dihitung? Udah. Kan ada banyak tuh macam-macam tuh kegiatannya. Langsung dibuatkan tabel. Terserah bikin tabelnya, terserah, bebas. Apanya, Pak? Oh, napasnya dihitung kan? Enggak. Dihitung. Duduk lagi di tempat panas. Duduk lagi di tempat panas. Itu kenapa aku apa? Andi mau tempe dulu. Tapi bisa jadi kalau bilang betul kalau bisa ditunang. Kenapa sih Sir? Siapa yang berdiri? Aku aja yang berdiri ya. Oke, perhatikan. Larinya 2 menit. Nanti napasnya 1 menit. Oke, ditulis dalam tabel. 1 menit setelah lari. Benar. Oke, baik. Untuk kelompoknya Dimas, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang kami dapat dari waktu dan mengulangi frekuensi pernapasan. Ada yang pertama adalah kegiatan siswa posisi terlentang 2 menit. Di sini kami mendapatkan frekuensinya yaitu 46 kali pernapasan. Ketika posisi tidur terlentang berapa kali? 46 kali. 46 kali per menit. Siapa? Gila, Pak. Gila. Yang kedua ada siswa duduk 2 menit di tempat teduh. Dan saya mendapatkan 50 kali per 2 menit. Oh, dengerin. Satu orang ngomong, satu orang tulis. Jadi kelihatan datanya. Tuh, swidolnya di sebelah sana. Nih, di dekat dompet bapak ambil. Sip. Dia mau ditambahnya gitu. Dimas, pokoknya satu papan tulis ini udah harus bisa 2 kelompok loh ya. 4 kelompok ya Mas.
Jadi kegiatan pertama siswa posisi terlentang selama 2 menit. Kami sekelompok mendapatkan frekuensinya 46 kali. Kegiatan kedua, siswa duduk 2 menit di tempat duduk. Kami melakukan 50 kali. Kegiatan ketiga posisi berdiri selama 2 menit. Selama 2 minggu pagi. Duduk di tempat panas. Yang keras, yang keras. Duduk di tempat panas selama 2 menit. Yang terakhir posisi berlari selama 2 menit. Frekuensinya 100 kali. Sudah kita lah. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas atau bentuk kegiatan. Semakin banyak aktivitas dan semakin Mas, tinggi suhu keluarkan kita bikin keywordnya mas. membutuhkan nafas yang lebih banyak. Dari kelompok kami, frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh suhu tubuh, posisi tubuh, aktivitas atau bentuk kegiatan. Semakin banyak aktivitas dan semakin tinggi suhu kita membutuhkan nafas yang lebih banyak. Jadi itulah frekuensi pernapasan yang dipengaruhi oleh suhu tubuh, posisi tubuh, aktivitas. Maka semakin banyak aktivitas dan semakin tinggi suhu kita membutuhkan nafas yang lebih banyak. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silakan Fariza. Kenapa dipengaruhi oleh suhu? Suhu panas itu kan berarti lebih cepat ya, lebih cepat banyak bernapas. Tapi gimana kalau suhunya dingin? Apakah dia cepat atau makin lambat? Karena kan beku itu kan agak membeku. Kalau dingin ya suhunya? Iya, dingin. Kalau ini biasanya kalau sudah dingin itu hidup tuh pasti kan mampet kan kesumpah. Lalu dingin gitu loh. Kan kalau sudah dingin itu kan timus tuh membeku kan. Jadi iya, harus dingin. Kalau sudah dingin nggak percaya. Iya kan gitu. Kan itu perlu pengalaman. Bagaimana tahu semua suhunya? Emang semua hidup orang membeku sih?
langsung itu serius. Udah Pak. Aja mau nanya lagi. Jadi bentar, jawaban Dimas sering lambat atau cepat? Makin lambat Pak. Makin lambat, kenapa? Udara dingin kan, udara dingin itu kan masuk ke tubuh kan Pak. Ah, Jadi dia membuat kayak pernapasan di luar itu lebih lambat Pak. oke. Jadi kayak kadang mengapa di tempat dingin Pak. Kadang di rumah Pak, di luar bisa lambat Pak. Oke, itu aja. Berarti jawaban Dimas lebih lambat karena apa tadi Mas? Menghambat aja gitu, tapi tidak tahu. Oke. For your information, tubuh kita akan berusaha tetap di 36 derajat Celcius. Jadi tidak mungkin tubuh kita membeku ya. Tubuh kita akan berusaha gimana caranya 36 derajat Celcius. Tuh. Ada ayat, Reza? Jawabannya lebih lambat, benar. Tapi alasannya ada yang tahu nggak? Ada yang tahu alasannya kenapa lebih lambat? Tekanan udaranya. Kenapa tekanan udaranya? Kalau tekanan udara lebih rendah, justru lebih cepat, lebih tinggi harusnya. Nggak ada tetap jawabannya rendah karena tubuh itu mengistirahatkan, nggak banyak kegiatan, gitu ya. Tubuhnya mengistirahatkan. Ada lagi Reza? Ada Pak, saya mau nanya sama Dimas Pak. Oke Dimas, dan tahu sendiri silakan. Ada pertanyaan dari Tanya Pak, Reza? kalau di udara dingin itu lambat, sedangkan di aktivitas berlari itu cepat, gimana jadinya kalau kita berlari dalam udara dingin? Oke, ketika kita berlari di udara dingin. Iya Pak. Oke. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Gila. Jawab kasar saja. Pertanyaan yang tadi ditulis ya. Pertanyaan yang tadi ditulis. Buat yang tanya tulis saja dulu. Kalau berlari di tempat dingin gimana Pak? Oke. Ya. Karena untuk orientasi. Satu beradaptasi, terus dari Bapak udah jawab mengistirahatkan tubuh. Jadi iya, benar. Biar tidak terlalu kelelahan. Udah dapat jawabannya? Tadi kalau dingin biar kita kelelahan ya. Sekarang kalau lagi lari-lari di tempat dingin, efeknya gimana? Ya harusnya udah tahu sih. Oke, jawabannya adalah lebih lambat benar ya. Jadi dia lebih lambat, tapi dia durasinya lebih lama, paham nggak? Jadi dia lebih panjang larinya gitu, tapi cepat lelahnya. Nanti kita cek lagi ya kalimatnya yang enaknya gimana. Bapak udah ada di otak, cuma cara nyampeinnya salah. Oke, nanti kita cek lagi. Terima kasih kelompoknya Dimas, dicukupkan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu? Selanjutnya kelompok 2, 3, atau 4. Oh, 2 dulu. Oke, udah. Sebentar.
Riza, spidol lain ada? Warna hitam bisa. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari kegiatan tadi yaitu perbedaan aktivitas dan cuaca dapat mengerti frekuensi pernapasan dan proporsi tubuh seseorang juga dapat mengerti frekuensi pernapasannya. Oh, ada yang menemukan proporsi tubuh. Oke. Jadi sekian hasil pengamatan frekuensi pernapasan dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Yakin nggak ada nih? Ya. Proporsi tubuh itu sebenarnya berat badan, sebenarnya tinggi badan itu harusnya. Apa Pak yang membuktikan itu? Apa yang membuktikan? Coba apa yang membuktikan bahwa proporsi tubuh itu berpengaruh di kelompok kalian? Saya duduk di tempat Misalnya ini berdasarkan pengamatan kami, yang ini yang duduk di tempat teduh itu Catherine. Nah, sedangkan yang duduk tempat panas itu Berita. Nah, bisa dilihat dari perbedaan. Iya ya benar, emang kayak gitu. Oke. Dari Ada perbedaan sama proporsi bisa. tubuhnya. Kalau tubuhnya lebih gede atau lebih besar, itu frekuensi pernapasan lebih tinggi. Kalau proporsi tubuhnya lebih rendah atau kecil, itu lebih sedikit frekuensi pernapasannya. Ah itu dibuktikannya kayak gitu katanya, benar. Logikanya apa kira-kira? Soalnya saya di tempat saya sama galau kan nggak beda jauh. Ya. Nggak beda jauh kan Pak. Nah tapi sama aja kayak saya 23 dia 20 kayak belum Nggak signifikan gitu ya? nggak signifikan gitu loh. Nggak signifikan. Pernyataannya ya. Oke, Gitu. tidak signifikan. Oke. Tadi kita belum menghitung berat badan ya. Apa? Aktivitasnya sama nggak Sarah dan Sama, cuma beda tempat aja. ngapain? Sama-sama duduk tapi saya di tempat teduh saya Zawa di tempat teduh, saya di tempat panas. Oh memang masih berbeda. Kan satu di suhu. Iya. Ya, Iya, masih ada berbeda. suhu karena Iya, suhu terus yang berbeda. buat proporsi tubuh ini salah satu yang masuk. Nah, memang tadi kita tidak mengukur berat badan awal ya. Harusnya diukur berat badan awal. Berat badan awal terus ya besar atau kecilnya iya benar. Terima kasih buat nanti di kelas. Oke, benar. Harusnya benar ya. Harusnya semakin besar berat badan frekuensinya lebih tinggi. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Oh iya, satu yang belum tersampaikan. Kira-kira kalian apa buat ngapain kalau gitu? Menghasilkan energi. Benar, untuk menghasilkan energi. Jadi semakin besar mana, berarti membutuhkan energi yang semakin besar. Maka frekuensinya juga akan semakin tinggi gitu sebetulnya. Oke ya. Tadi lupa seberat badan belum diukur. Lanjut, apalagi pertanyaan? Misalkan orang yang pernapasannya lebih tinggi ya Pak. umumnya ya Kalau tempat dingin itu pernapasannya menurun kan Pak? pernapasannya menurun. Oke. Jadi kalau ada orang yang berdada besar, dia bisa berdiri di tempat teduh itu, ya kayak mana? Orang besar Jadi yang lebih mendominasi itu rendah. Jadi kalau ada orang besar di tempat dingin itu melakukan aktivitas, nah itu lebih mendominasi yang mana? Yang faktornya gara-gara badannya besar atau suhunya dingin? Teduh. Aktivitasnya ngapain dulu? Kalau dia berlari-lari, Berlari, duduk, terentang, terkurang. tapi proporsi badannya besar gitu. Ya. Beberapa?
Kira-kira. Paksa. Nah, 100 kilo ya. Ya, itu menurutnya yang mana? Terus suhunya itu 1 derajat. Jadi kalau kita badannya besar, terus dia ke gunung, suhunya 1 derajat, terus dia lari-lari gitu. Enggak dilatih, terus dia ngapain? Tetap lebih tinggi daripada. Tadi jawaban yang pertama udah dapet, kenapa malah mundur? Tapi suhunya dingin. Kalau menurut saya proporsi badannya kan udah besar nih. Kalau di suhu normal aja dia itu frekuensinya lama. Gimana kalau di suhunya tuh ya tinggi, kalau dari kan dingin banget. Nah, kalau orang yang dengan proporsi besar, dalam pandangan saya memperhatikan sekitar, mereka tuh bernafasnya tuh agak lebih lama. Kalau kita mungkin 5 detik ada lah ngambil lebih dari 10 napasan, tapi mereka tuh lebih dikit daripada kita. Jadi udah lebih dingin, proporsi badan mereka juga besar, yang pasti pernapasan mereka tuh agak lebih lama daripada kita. Oke, nggak berat tapi nggak menyusahkan mereka. Ya lebih cepat sih, tapi ya maksudnya gimana ya? Nggak seringan dengan yang proporsi badan kecil atau sedang. Itu. Sebenarnya jawabannya adalah sebenarnya semua faktor itu mempengaruhi. Jadi tidak ada yang dominan yang mana, itu enggak, meskipun dia barang badannya besar ya, tapi tergantung dia lagi ngapain, dingin suhunya seperti apa. Jadi tidak ada yang saling mendominasi ya, tidak ada yang saling mendominasi, semuanya itu tergantung kegiatan yang sedang dilakukan. Ya, oke. Ada lagi? Oke, dicukupkan, silakan. Tutup. Silakan kelompok selanjutnya. Makasih Dimas. Oke, selamat siang, silakan. Kegiatan yang udah kami lakukan untuk posisi terlentang. Jadi kami di sini itu melakukan kegiatannya selama 2 menit dulu. Terus nanti setelah sudah selesai 2 menitnya, kami istirahat sebentar, lalu baru melakukan kegiatan tersebut selama 1 menit. Nah, disitulah kami akan menghitung berapa banyak dalam per menit jumlah frekuensi pernapasan kami. Jadi untuk posisi terlentang, kami mendapatkan 18 frekuensi pernapasan dalam 1 menit. Terus duduk di tempat yang tegak
kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4. Oke, terima kasih kelompok 4. Datanya di situ kamu sudah bisa menemukan yang ada jenis kelamin. Oke, terima kasih. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan dulu. Selanjutnya kelompok 4, kelompok 3, mohon maaf. Kamu tolong balik dulu dong, ambil pensil dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tolong perhatikan. Ayo, kenapa baru ngomong? Kasihkan mas. Mas. Nggak apa-apa. Ya Pak. Ada tuh? Ada. Oh siap, terima kasih. Oke. Yang keras soalnya nggak kedengaran. Kesimpulannya, semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, maka semakin banyak pula proses kita sedang ekspirasi. Dan juga mempengaruhi Dimas, apa kata Ahdina? Ya, apa kata Ahdina? Sisa posisi lari. Ahdina, Dimas, perhatikan. Ayo silakan diulang. kesimpulannya, semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, maka semakin banyak pula proses ekspirasi dan ekspirasi. Dan suhu dan ruangan juga berpengaruh. Valen, tolong diulang. Semakin banyak aktivitas
pernapasan dada, pernapasan perut, ada inspirasi sama ekspirasi. Yang membedakan pernapasan dada dan pernapasan perut adalah otot yang bekerjanya. Oke, otot yang bekerjanya. Otot apa? Oh, di tulang. Kalau misalnya diafragma, otot di bagian diafragma. Kalau misalnya otot dada di otot ini bikinnya. Baik, selanjutnya faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan antara lain Tubuh, suhu tubuh, aktivitas, aktivitas, posisi, posisi, jenis kelamin, usia. Oke, terima kasih. Sama Usia. ini Pak, kondisi tubuh bisa kalau orang lagi sakit disuruh lari sama orang yang sehat disuruh lari. Aduh, kasihan ada yang lagi sakit disuruh lari. Enggak ada. Kalau Oke, misalnya kondisi tubuh. Oke, sudah ada 6. Mungkin ada yang lainnya. Dari 6 ada yang menambahkan? Belum ada? Baik, silakan dibuka dulu si buku apa namanya? Buku cetaknya. Silakan dibuka dulu halaman 145. Sekali lagi silakan dibuka halaman 145. Baik, 145. Untuk di halaman 145 saya minta nomor 7 tolong dibahas oleh Dimas. Silakan Dimas. Kita mau apa ya? Jadi jawabannya itu B. Silakan Dimas, nomor 7 dibaca dulu soalnya. Udara akan keluar dari tubuh jika A. Tekanan udara di luar tubuh lebih besar dibandingkan di dalam paru-paru. B. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. Rongga dada membesar. C. Volume udara paru-paru membesar. D. Diafragma berada pada keadaan normal melengkung ke atas. E. Diafragma berelaksasi. Jawabannya E. Diafragma berelaksasi. Udara keluar ketika diafragma berelaksasi. Oke, 7 dibahas sama Dimas, jawabannya Eko. 8 saya minta dibahas sama Kanya. Terjadinya proses inspirasi pada pernapasan merupakan akibat dari kontraksi otot antar rusuk. Oke, jawabannya bebek. Kenapa enggak ayam? Dinding perut bukan ya? Bukan diafragma. Kenapa enggak cantik? Kontraksi otot yang antagonis? Enggak juga. Relaksasi itu ekspirasi. Oke, jawaban yang lebih tepat adalah bebek. Selanjutnya nomor 9 saya minta dibacakan sama siapa yang membaca nomor 9 satu soal lagi? Oh, Vesta dulu silakan. Pada pernapasan pada manusia, berkontraksinya otot antar tulang rusuk keluar akan menyebabkan A. Udara masuk ke dalam alveolus. Pada pernapasan dada manusia, berkontraksinya otot antar tulang rusuk keluar. Kontraksi. Oke, jawabannya apa? Udara masuk ke dalam alveolus. Oke, jawabannya adalah udara masuk ke dalam alveolus. Jawabannya Charlie. Salah ngomong. A, salah ngomong. Baik, pertemuan kali ini nanti ada soal yang dikerjakan di di Google Classroom. Terus pertemuan selanjutnya tolong setiap kelompok buat
satu aktivitas untuk promosi stop merokok pada siapapun lah, mau itu orang tua, mau itu remaja, mau itu teman. Oke? Sampai sini paham? Tolong dibuatkan kira-kira aktivitas apa yang ya sebagai kampanye kalian untuk menghentikan merokok pada masyarakat. Sampai sini paham? Bebas mau bikin video, mau bikin apapun lah itu. Bebas, ya. Ketemu lagi nanti di minggu depan. Jangan deh, 2 minggu lagi nggak apa-apa. 2 minggu lagi ketemu lagi, udah dapat kampanyenya. Sampai sini paham? Oke. Pertemuan Bapak dicukupkan sekian. Terima kasih. Ketua kelas tolong disiapkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke.